Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raisa Fikriah Aska, saya berasal dari kelas 10-4. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teori-teori masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha ke Indonesia. Agama dan budaya Hindu-Buddha diperkirakan masuk ke Indonesia sekitar abad ke-1 Masehi. Masuknya pengaruh ini tidak terlepas dari hubungan perdagangan antara India dan Nusantara. Karena Indonesia berasal di jalur perdagangan internasional, terjadi interaksi budaya yang akhirnya memengaruhi sistem pemerintahan, agama, seni, dan kehidupan sosial masyarakat. Berikut adalah teori-teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Van Leur. Menurut teori ini, agama Hindu masuk ke Indonesia melalui kaum Brahmana atau pendeta dari India. Pada masa itu, hanya kaum Brahmana yang memiliki hak dan kemampuan untuk membaca serta memahami kitab suci Weda. Selain itu, upacara keagamaan Hindu cukup rumit dan harus dipimpin oleh pendeta. Karena itu, para kepala suku atau raja di Indonesia kemungkinan mengundang Brahmana dari India untuk memimpin upacara keagamaan dan memberikan legitimasi kekuasaan. Bukti yang mendukung teori ini adalah prasasti-prasasti awal di Indonesia yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang biasanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Namun ada kelemahannya, yaitu sulit dibuktikan apakah benar para Brahmana mau menyeberangi lautan karena dalam ajaran Hindu kuno ada larangan tertentu untuk bepergian jauh. Yang kedua adalah teori kesatria. Teori ini dikemukakan oleh C.C. Bird. Menurut teori ini, agama Hindu dibawa oleh kaum kesatria atau bangsawan dari India. Pada masa itu, di India sering terjadi peperangan antar kerajaan. Ada kemungkinan para kesatria yang kalah perang pergi ke luar wilayah India, termasuk ke Nusantara. Di sini mereka mendirikan kerajaan baru dan menyebarkan sistem pemerintahan serta budaya Hindu. Teori ini menjelaskan mengapa muncul kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di Indonesia, seperti sistem raja, kasta, dan penggunaan gelar-gelar India. Namun, kelemahannya adalah kurangnya bukti konkret tentang ekspedisi militer India ke Indonesia. Yang ketiga adalah teori Vaishya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Crom. Menurut teori ini, agama Hindu-Buddha masuk melalui kaum Vaishya atau pedagang. Indonesia sejak dahulu berada di jalur perdagangan antara India dan Cina. Banyak pedagang India singgah bahkan menetap cukup lama di wilayah Nusantara karena menunggu perubahan angin muson. Selama menetap, mereka berinteraksi dengan masyarakat lokal dan memperkenalkan budaya serta agama Hindu-Buddha. Teori ini dianggap masuk akal karena hubungan perdagangan memang sudah terbukti kuat sejak awal Masehi. Namun, kelemahannya adalah pedagang biasanya tidak memiliki pemahaman agama sedalam kaum Brahmana. Yang keempat adalah teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh F.B.K. Bosch. Menurut teori ini, justru orang Indonesia sendiri yang aktif pergi ke India untuk belajar agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Setelah belajar, mereka kembali ke Indonesia dan menyebarkannya. Teori ini menjelaskan mengapa budaya Hindu-Buddha di Indonesia memiliki ciri khas lokal dan tidak sepenuhnya sama dengan India. Artinya, masyarakat Indonesia tidak hanya menerima, tetapi juga mengolah dan menyesuaikan budaya tersebut dengan tradisi lokal. Teori ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bersifat aktif, bukan hanya menerima pengaruh dari luar. Setiap teori memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemungkinan besar masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia tidak hanya melalui satu jalur, tetapi melalui kombinasi perdagangan, politik, pendidikan, dan hubungan budaya. Lalu, mengapa bisa muncul banyak teori? Hal ini karena peristiwa tersebut terjadi sangat lama dan sumber sejarah yang ditemukan terbatas, seperti prasasti dan candi.
Selain itu, proses masuknya Hindu-Buddha kemungkinan tidak terjadi melalui satu cara aja, melainkan melalui berbagai jalur seperti perdagangan, pendidikan, dan hubungan politik. Perbedaan sudut pandang para ahli dalam menafsirkan bukti sejarah juga menyebabkan munculnya berbagai teori. Terima kasih telah menyimak video saya, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.